Oh, bebek. Mbak Intan yang tidak. Cimol. Basna. Bakso. Mbak Intan Dwi. Sate. Mbak Duni. Pizza. Serius masuk. Mbak Meisha. Perselala. Mbak Dewi. Dimsum. Mbak Sasya. Ada apa? Catfish. Ini ada semua ya, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita belajar terlebih dahulu. Silakan sama-sama bersiap. Namanya saja. Siap. Mulai. Oh. Terima kasih Mas Reza. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kekayaan suku bangsaku. Apakah ada yang sudah belajar tentang materi hari ini? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengenali dan menghargai identitas diri sendiri, orang lain, dan menghargai perbedaan karakteristik baik fisik maupun non fisik orang di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi, menyaksikan dan menghargai berbagai bentuk keragaman suku bangsa sosial budaya di lingkungan sekitar. Dan sebelumnya, untuk pendahuluan materi ini adalah yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 2 pulau. Kalian sudah tahu belum kalau Indonesia memiliki banyak pulau? Ya, setiap pulau atau wilayah itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda, yang menciptakan keberagaman budaya. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas daerah. Sebelum ke materi, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan menyanyikan. Jadi suku bangsa Indonesia itu kaya budaya yang luar biasa sebagai suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan. Kalau kita belajar di pulau mana? Jawa. Nah, setiap suku itu memiliki budaya, bahasa, pakaian adat, tarian, dan kepercayaan yang unik, mencerminkan keanekaragaman serta keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi, bangsa itu merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Mereka itu biasanya tinggal di wilayah yang sama dan merasa memiliki hubungan erat satu sama lain. Kalian memiliki hubungan erat satu sama lain? Iya. Karena pakai bahasa yang sama ya. Yang kedua itu ada pakaian adat. Pakaian adat adalah warisan budaya yang sangat beragam. Pakaian adat bukan hanya sekedar busana, tetapi juga memiliki makna yang dalam dari suatu suku bangsa. Kalau yang kerja itu, kira-kira pakaian adat mana? Jawa. Kalau yang kedua, Papua. Jawa. Yang ketiga,
Ini iya. Dan yang terakhir adalah pakaian adat, media ekspresi dari motif, warna dan teknik pembuatan pakaian adat itu mencerminkan kreativitas dan keindahan seni suatu masyarakat. Selanjutnya ada tarian daerah. Tarian daerah di Indonesia itu bukan sekedar gerakan tubuh yang indah, tetapi mengandung makna yang mendalam, baik dan beragam. Ada 3 contoh yang ibu taruh di atas itu. Ada pertama tari becak yang berasal dari Bali, yang kedua tari saman dari Aceh, dan yang ketiga adalah tari rambut alur dari NTT. NTT itu mana? Kalian pernah melihat dari salah satu tarian ini belum? Dari mana? Di Dari mana? Saya di Bali. Di mana? Bagus nggak? Bagus di Iya itu di BK. Kira-kira ada tarian daerah mana aja ya? Selain ini? Oh, dari Jawa Tengah apa tarian daerah? Dari Gambio, Bali. Dari Jawa dari mana? Dari Jakarta ya? Oh ya, tapi dari mana? Dari mana ya? Dari Jogja. Dari Jawa. Jadi banyak ya tarian di Indonesia itu. Secara umum tarian daerah itu memiliki berbagai fungsi dan makna, antara lain ungkapan rasa sukacita. Tarian itu seringkali digunakan untuk merayakan peristiwa penting seperti panen, kelahiran, atau pernikahan. Kalian pernah lihat belum? Kalau ada panen secara terus ada perayaan, sambil di dalam perayaan itu ada tarian daerah. Daerah mana itu? Kebumen Jogja. Kebumen nggak ada. Nggak ada. Terus yang kedua itu juga ada permohonan. Beberapa tarian memiliki makna spiritual sebagai permohonan kepada Tuhan atau leluhur untuk mendapatkan berkah untuk perlindungan. Yang ketiga ada cerita rakyat. Banyak tarian yang menceritakan kisah-kisah rakyat berbeda atau sejarah suatu daerah. Yang keempat, simbol status sosial. Pada masa lalu, tarian tertentu hanya boleh ditarikan oleh kalangan tertentu seperti bangsawan atau pemimpin adat. Dan yang terakhir adalah sebagai tarian daerah sebagai pendidikan. Tarian dapat digunakan sebagai metode pendidikan untuk mengajarkan nilai moral, etika, dan keterampilan hidup. Ya, sampai materi ini anak-anak udah sampai belum? Silakan berdiri, ibu ada gerakan supaya kalian lebih semangat lagi. Udah ya? Karena kita sudah melakukan SPI, udah tambah semangat dong pastinya. Materi kali ini. Selanjutnya itu ada bahasa daerah. Kita pakai bahasa daerah apa ya? Bahasa apa? Gimana? Bahasa apa? Ini rekomendasi itu apa? Gimana? Gimana? Apa bisa?
dalam menjaga identitas, nilai-nilai dan sejarah suatu komunitas. Berikut ini ada beberapa alasan mengapa bahasa daerah perlu untuk dilestarikan. Yang pertama, tolong salah satunya. Silakan Frida. Yang mana? Yang identitas budaya itu. Identitas budaya, bahasa daerah menjadi penanda identitas suatu suku, bangsa melalui bahasa, nilai-nilai adat istiadat dan ada hidup masyarakat terpatri dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang pertama itu, mengapa bahasa daerah perlu dilestarikan karena itu sebagai identitas budaya yang harapannya itu bisa diwariskan ke generasi ke generasi. Nah, yang kedua itu pelestarian budaya. Salah satu silakan membacakan. Siapa? Silakan coba. Yang pelestarian budaya yang kedua. Pelestarian budaya, bahasa daerah semuanya pada bagi berbagai bentuk ekspresi budaya seperti sastra lagu dan budaya tradisional. Dengan melestarikan bahasa daerah, kita juga perlu melestarikan budaya nasional. Asli. Dan yang ketiga itu penguatan nilai-nilai lokal. Jadi alasan mengapa bahasa daerah perlu dilestarikan karena setiap bahasa daerah mengandung nilai-nilai luhur yang khas. Nilai-nilai ini membentuk karakter dan kepribadian masyarakat yang unik. Dan yang ketiga dan yang keempat, yang terakhir, sebagai jembatan komunitas antar generasi, bahasa daerah menjadi alat komunikasi yang efektif antara generasi tua dan muda. Selanjutnya adalah lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu di Indonesia. Lagu ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan lagu dari daerah lain, baik dari segi melodi, lirik maupun cara penyanyiannya. Lagu daerah biasanya diciptakan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya suatu daerah. Nah, ini ada beberapa contoh lagu daerah. Yang pertama itu dari Sumatera Barat. Contohnya Ayam Bungape. Ada yang tahu nggak lagu itu? Kalau yang kampung kan Jawa Timur tahu nggak? Tahu ya? Nggak tahu. Ada yang tahu ya? Berarti tahu? Ya. Selanjutnya ada dari Jawa Barat itu contohnya Mandi Dadali dan Buku Ibulan. Tahu semua ya? Jadi itu dari Jawa Tengah contohnya Bumbu-Bumbu Pacul dan Lir-Ilir. Tahu semua ya? Yang keempat ada Jawa Timur, contohnya Tanduk Maju dan Cibet-Cibet Sumongi. Yang keempat ada dari Bali, yang kelima dari Bali, contohnya Mimik Zagaran, Sangaran. Yang kelima ada dari Bali, yaitu contohnya Sangaran dan Janger. Yang terakhir dari NTT, Boleh Libur dan Disaku yang Cinta. Selanjutnya itu ada agama dan kepercayaan. Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki banyak sekali pulau. Setiap daerah itu punya sejarah dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang membuat kita memiliki beragam agama dan kepercayaan. Kira-kira ada berapa kepercayaan di Indonesia? 7. Ini ada yang disebutin. Coba yang enam disebutin apa aja? Ya. Kalau yang 7 Islam, ya, terus Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, semangat ya. Nah, agama dan kepercayaan di Indonesia itu ada 6. Yang pertama Islam. Kalau di sini kebanyakan anak-anak beragama apa? Islam semua ya. Teresa ateis katanya. Gak ada kepercayaan saja. Apa? Kecawe bule satu. Nah, Islam itu agama mayoritas di Indonesia. Jadi agama yang paling banyak ada di Indonesia. Satu Lebaran umat Islam itu merayakan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan. Yang kedua ada Kristen. Umat Kristen merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Katolik itu sama seperti Kristen ya.
sama juga merayakan Natal. Nanti ada Hindu. Umat Hindu itu merayakan Nyepi, yaitu hari raya untuk meneruskan diri dan lingkungan. Yang Buddha, umat Buddha itu merayakan Wesak untuk memperingati kelahiran, pencerahan dan obatnya Buddha. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Umat Konghucu itu biasanya merayakan Imlek di tahun baru Cina. Anak-anak, karena materinya udah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Udah Pak semua? Sudah. Nah ini Ibu ada LKPD, nanti kalian mengerjakan LKPD ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengerjakan LKPD, jelaskan dulu ya. Ya, Bu. Di sini ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama itu kalian harus memasangkan suku dan provinsi. Ya. Gampang ya. Dan kegiatan 2 itu kalian harus menuliskan 3 perbedaan yang ditemui di lingkungan sekitar. Ya, Bu. Paham ya? Ah. Nah ini nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Dari Mas Reza sampai Mbak Isna kelompok 1, dari Mbak Intan sampai Mbak Pilia kelompok 2, dari Mbak Dewi sampai Mbak Jaka kelompok 3. Baik, Bu. Ini Bu, bagi LKPD-nya silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya ya. Ya, Bu. Masih, Bu. Iya. Kalau ada yang Ya, Bu. Ya, Bu. Bu,
Saya kelompok 2, kegiatan 2. Tuliskan 3 perbedaan yang kamu temui di lingkungan sekitar. Yang kedua, setelah menuliskan cerita, mau perbedaan tersebut penting dalam diri. Gak usah dengerin. Gimana? Ya. Ini saya akan membacakan jawaban diskusi kamu ya. Ulang. Oke, pertama. Baik teman-teman, saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, perbedaan suku Jawa dan suku Pasar memiliki. Jangan suku ya. Jangan lanjut. Memiliki suku Jawa dan suku Batak memiliki bahasa yang berbeda ya. Jadi kamu suku Jawa dan suku Batak memiliki bahasa yang berbeda. Ulangi ya, teman-temannya jangan ganggu ya. Suku Jawa dan suku Batak memiliki. Bu, dia tuh aneh. Bu, dia belajarnya apa aja? Dia tuh gak bisa baca kata ibunya. Bu, berkata-kata bisa ngajar, Bu. Jangan gitu ya, Mbak ya. Selanjutnya jawaban yang kedua, ulang lagi. Bu, kalau ulang lagi nanti dudukkan, Bu. Yang pertama, jawaban nomor 1. Suku Jawa dan suku Batak memiliki bahasa yang berbeda. Ya. Yang kedua, saya belajar bahasa mereka untuk menghargai identitas mereka. Nah, terima kasih ya Mbak Tuni. Sampai sambung dulu. Makasih Bu. Ya. Nilainya 100 ya Bu. Apa? Nilainya 100 ya. Enggak, nanti enggak dong. Nanti milihnya marah-marah aku nggak mau ngerjain tugas. Untuk kelompok 1 silakan dudukkan dulu. Oke, itu kelompok 3 Bu kita. Iya maaf. Makasih. Satu menit. 3. Setelah kita mengerjakan LKPD, itu ada soal evaluasi untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, Ini Bu. tugas individu, silahkan kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Oke, Bu. Nanti langsung. Ya, Bu, ini ya. Ibu kasih waktu 25 menit. Baik, Bu. Anak-anak apakah sudah selesai? Sudah. Kita koreksi bersama-sama ya. Iya. Jawaban nomor 1 adalah A. Ada yang salah? Iya. Nomor 2 B. Nomor 3 C. Ada yang salah nggak? Enggak. Nomor 4 C. Nomor 5 B. ada yang salah tadi? Salah. Ini evaluasinya digabungkan saja ya. Dan setelah kalian mengerjakan soal evaluasi hari ini, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Bagian apa yang paling menyenangkan? Harus siapa? Nah, karena kita sudah dari pembelajaran, maka kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Sama-sama silakan salah satu untuk berdoa. Ya Bu, Silakan. siap mulai. Oh, Terima kasih Mas Reza. Terima kasih untuk hari ini. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.